Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dalam materi fikih dan kita masuk kepada pasal yang baru, yaitu pasal yang berbicara tentang syarat kedua dari sholat, di mana pada syarat yang pertama telah kita ketahui bersama, yaitu bersuci. Kemudian syarat yang kedua adalah menghilangkan najis, entah dari pakaian, entah dari tubuh, atau dari tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Penulis di sini mengatakan faslun izalatun najasah wal asya'un najisah. Pasal pembahasan tentang cara menghilangkan benda najis dan benda-benda najis. Jadi di sini penulis akan berbicara tentang dua hal, yaitu menghilangkan benda najis, entah dari tubuh, dari piring, dari pakaian, dan tempat-tempat yang lain. Beliau akan menjelaskan apa standar suatu benda najis dikatakan telah hilang, sehingga tempat yang tadinya ada benda najis bisa digunakan untuk melakukan sholat, atau pakaian yang tadinya terkena najis kemudian kita bersihkan, kemudian bisa digunakan untuk melaksanakan sholat. Itu ada standar sampai sejauh mana benda najis itu dikatakan hilang dari tempat-tempat tersebut. Setelah itu penulis akan membawakan beberapa contoh benda-benda najis yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wa yakfi fi ghusli jami'in najasati 'ala al-badan aw al-thawb aw al-buq'ah aw ghairiha an tazula 'ainuha 'anil mahal. Beliau mengatakan di sini cukup untuk membersihkan segala bentuk jenis najis, entah membersihkannya dari badan, atau membersihkannya dari pakaian, atau dari tempat, atau dari yang selainnya, cukup dengan hilangnya benda najis tersebut dari tempat yang ingin kita bersihkan. Jadi apabila kita membersihkan benda najis, kemudian kita cuci dengan air, bendanya hilang, akan tetapi masih tersisa warna misalnya dari benda najis tersebut, maka benda tersebut telah dikatakan sebagai benda yang suci. Pakaian kita misalnya terkena dengan darah haid, terkena dengan kotoran manusia misalnya, kemudian kita cuci dengan air dan ternyata masih ada sisa-sisa warna dari benda najis tersebut, maka ini sudah dikatakan sebagai benda yang suci. Pakaian kita telah dikatakan sebagai benda yang suci. Ya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang mencuci darah haid yang menempel pada pakaian. Beliau mengatakan, yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuh. Cukup bagi engkau untuk membersihkan darah haid yang menempel di pakaian ini dengan air. Adapun sisa yang masih menempel, warna misalnya atau bau misalnya, maka hal tersebut tidak mengapa, tidak memudaratkan engkau. Silahkan gunakan pakaian tersebut untuk melaksanakan sholat, karena pakaian tersebut telah suci. Jadi yang menjadi standar adalah hilangnya benda
najis tersebut. Tentu apabila hilang baunya atau hilang warnanya itu jauh lebih sempurna. Kemudian beliau mengatakan, "Li'anna asy-syari'a lam yashtarit fi jami'i ghusl an-najasati 'adadan illa fi najasatil kalbi." Mengapa yang menjadi standar adalah cukup dengan hilangnya benda najis tersebut? Karena syariat Islam tidak mensyaratkan bilangan tertentu dari jumlah basuhan ketika mencuci. Ya, Islam tidak pernah mempersyaratkan kalau Anda ingin menghilangkan benda najis maka cuci sekian kali, tidak pernah. Karena yang menjadi standar adalah cukup dengan hilangnya benda najis tersebut. Namun di sana ada satu buah najis yang bila mana kita ingin membersihkannya, maka syariat Islam mempersyaratkan jumlah bilangan tertentu dalam membasuh najis tersebut. Benda apa itu? Illa fi najasatil kalbi, kecuali pada najis anjing. Secara khusus pada jilatan atau air liur anjing. Apabila kita punya mangkok, kemudian mangkok tersebut dijilat oleh anjing, maka untuk membersihkan bekas jilatan anjing tersebut, syariat Islam mempersyaratkan agar benda atau mangkok ini dicuci dengan 7 kali basuhan. Fashtaratu fiha 7 ghusalat. Syariat Islam mempersyaratkan pada najis anjing untuk dibasuh sebanyak 7 kali. Ihdaha bit-turabi fil hadis. Salah satu dari 7 basuhan yaitu dengan menggunakan tanah, dengan menggunakan debu. Dalam sebuah riwayat disebutkan diawali dengan debu, baru sisanya dengan 6 kali basuhan air. Nah, ini jadi dia tata cara menghilangkan najis. Bersihkan dengan air. Mengapa dengan air? Karena air itu adalah asal dari mensucikan benda. Kemudian apabila benda najisnya telah hilang, maka tempat yang tertimpa benda najis tersebut sudah dianggap suci, meskipun masih ada sisa warna ataupun sisa bau yang menempel di benda atau tempat tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan contoh-contoh benda najis. Beliau di sini mengatakan wal asya'un najisah, dan benda-benda najis adalah satu, baulul adami, kencing manusia. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis, ketika ada seseorang Arab Badui yang masuk ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia kencing di dalam masjid tersebut, Nabi Alaihi Salatu Wassalam memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mengambil air dan menuangkan air tersebut di atas kencing si Arab Badui ini dengan tujuan agar kencing tersebut ikut terserap dengan air ke dalam tanah, karena lantai masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbuat dari tanah, belum di keramik seperti masjid-masjid pada zaman ini. Kemudian yang kedua, adziratuhu, kotoran manusia, ya, kotoran besar maksudnya di sini. Itu juga benda najis. Kemudian yang ketiga, waddamu illa annahu yu'fa 'anid damil yasir, darah. Ya, darah yang memburat, darah yang mengalir banyak itu najis, kecuali dimaafkan apabila takaran darah yang keluar itu sedikit, maka dimaafkan. Kemudian beliau memberikan contoh darah yang diharamkan, yang najis. Beliau mengatakan wa mithluhu ad-damul masfuh, dan yang semisal dengan ini adalah ad-damul masfuh, darah yang memburat dari hewan yang disembelih. Maka darah ini hukumnya najis, darah yang keluar
dari leher hewan yang disembelih, ini darah yang najis, minal hayawanil ma'kul, dari hewan-hewan yang dimakan. Misal kita menyembelih kambing, kemudian ketika menyembelih ada darah yang keluar dari leher si kambing ini, ya, darah yang memburat. Nah, darah yang memburat ini, yang muncrat ini adalah darah yang najis. Adapun darah yang masih tersisa di dalam tubuh, di dalam daging atau di dalam urat, maka ini darah yang dimaafkan. Dia dihukumi tidak najis. Dan apabila ia dimakan terikut dengan daging, maka tidak mengapa. Beliau mengatakan dunal ladzi yabqa fil lahmi wal 'uruqi fa innahu tahir. Adapun darah yang masih menempel di daging ataupun di urat, maka darah ini hukumnya suci. Ya, tidak najis. Wa minan najasat baulu wa rawsu kulli hayawanin muharramin akluhu. Dan di antara benda-benda najis adalah kencing dan kotoran setiap hewan yang haram dimakan. Contoh, singa misalnya. Singa ini dalam Islam haram dimakan. Nah, apabila si singa ini mengeluarkan kotoran atau mengeluarkan kencing, maka kotoran atau kencing itu hukumnya najis. Apabila terkena dengan pakaian, maka pakaian itu harus dicuci agar pakaian itu bisa digunakan untuk sholat. Ya, ini kaidah penting. Jadi setiap hewan yang haram untuk dimakan, maka kotoran dan kencingnya hukumnya najis. Kemudian yang kelima, wassiba'u kulluha najisah. Hewan buas, singa, macan, dan yang semisalnya, semuanya hewan yang najis. Ya. Wa kadzalikal maitat. Yang keenam, demikian juga al-maitat. Al-maitat ini adalah maitat ini adalah mayat, ya, bangkai. Misal kita berjalan di dalam hutan, kemudian kita lihat ada bangkai rusa. Rusa secara hukum asal boleh dimakan. Tetapi ketika dia mati dalam kondisi yang tidak wajar, misalnya dia mati karena terkena pukulan yang keras, darahnya tidak keluar, kemudian dia lama-kelamaan mati. Nah, dalam kondisi seperti ini, hewan atau rusa ini telah menjadi bangkai, dan bangkai ini tidak boleh dimakan karena dia najis. Namun di sana ada bangkai-bangkai yang tidak dihukumi najis, suci, artinya apabila bersentuhan dengan pakaian kita, maka pakaian kita tidak menjadi najis. Contohnya adalah illa maitatal adami, kecuali bangkai atau mayat manusia. Nah, apabila kita menziarahi orang meninggal misalnya, kemudian tidak sengaja pakaian kita terkena dengan salah satu dari bagian tubuh mayat ini, maka bagian pakaian yang terkena dengan tubuh mayat tersebut tidak menjadi najis, tidak perlu dicuci. Wala nafsalahu sa'ilah, dan dikecualikan juga hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti tawon, seperti semut, seperti lebah, seperti lalat, dan yang semisalnya. Apabila hewan-hewan ini mati kemudian masuk ke dalam air atau terkena pakaian kita, maka air tidak berubah menjadi najis dan pakaian kita juga tidak terkena benda najis. Silahkan langsung sholat dengan pakaian tersebut, tidak masalah, tidak perlu dicuci pakaiannya. Kemudian wassamaku wal jaradu, demikian juga dikecualikan bangkai ikan, dan dikecualikan juga bangkai
belalang. Karena semua benda ini, yaitu mayat manusia, kemudian bangkai binatang-binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, bangkai ikan dan bangkai belalang, itu semuanya adalah benda-benda yang suci. Nah, kemudian beliau di sini membawakan beberapa dalil yang berkaitan dengan apa yang beliau sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam" ila akhirih. Telah diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Alasannya apa? Karena keduanya adalah benda najis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-mu'minu la yanjusu hayyan wala mayyitan." Orang beriman itu tidak berubah menjadi najis, entah dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi dia telah wafat. Ya, dia tetap dalam kondisi suci, sehingga apabila tubuhnya terkena dengan pakaian kita, maka pakaian kita tidak menjadi najis. Kemudian beliau juga membawakan hadis Rasulullah SAW tentang ikan dan belalang. Waqala, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Uhilla lana maitatani wa daman." Telah dihalalkan buat kita dua bentuk bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatan fal hutu wal jarad. Adapun dua bangkai yang dihalalkan untuk kita, ya, dia halal secara zatnya, artinya boleh dimakan, dan secara suci atau tidak sucinya dia suci. Ya. Fal hutu wal jarad. Yang pertama ikan halal dimakan dan ia suci, wal jarad, dan bangkai belalang suci dan boleh dimakan. Wa amma damani fal kabidu wat tihal. Adapun dua darah yang dihalalkan, fal kabidu wat tihal, yaitu hati dan limpa. Hati dan limpa hewan yang tentunya halal untuk dimakan, ya. Hati maupun limpa ini terbuat dari darah. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dua bentuk darah ini, ya, untuk kita konsumsi, dan ia adalah benda yang suci. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.